Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat datang dan selamat menuntut ilmu di SMP Negeri 3 Mertoyudan. Berhubung sedang ada pandemi COVID-19, jadi pembelajaran kali ini terpaksa tidak bisa bertatap muka di lingkungan sekolah. Sehingga pembelajaran untuk saat ini dilaksanakan secara online. Meski pembelajaran secara online, tapi anak-anakku harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anakku, di sini Ibu akan menjelaskan teknik pembelajaran daring Mapel PAI dan Budi Pekerti. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum Ibu menjelaskan teknik pembelajaran daring, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Siti Zumrotin Maftuhah, bisa dipanggil Bu Titin. Alamat Ibu Bojong 2 Mendut Munggit. Nomor HP Ibu 082 223 387 861. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet, misalnya dengan menggunakan aplikasi WA, Google Classroom, Microsoft Office 365, dan sebagainya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi Mapel PAI dan Budi Pekerti kelas 7 semester ganjil. Ada 6 bab. Yang pertama, memahami Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Terdapat dalam buku paket PAI dan Budi Pekerti bab 6. Materi yang kedua, memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Terdapat dalam buku paket PAI dan Budi Pekerti bab 1. Materi yang ketiga, memahami perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Terdapat dalam buku paket PAI dan Budi Pekerti bab 2. Materi yang keempat, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar. Terdapat dalam buku paket PAI dan Budi Pekerti bab 3. Selanjutnya, materi yang kelima, memahami ketentuan sholat berjamaah. Terdapat dalam buku paket PAI dan Budi Pekerti bab 4. Materi yang keenam, memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Terdapat dalam buku paket PAI dan Budi Pekerti bab 5. Baik, itulah materi Mapel PAI dan Budi Pekerti kelas 7 semester ganjil yang akan kita pelajari. Penilaian Mapel PAI dan Budi Pekerti ada 3 macam.
pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan diambil dari nilai tes tertulis, tes lisan, tugas, PTS, dan PAS. Penilaian keterampilan ada 3 macam, berupa praktik, produk, dan proyek. Penilaian keterampilan berupa praktik, misalnya mempraktikkan sholat berjamaah, mempraktikkan wudhu, atau yang lainnya. Penilaian keterampilan berupa produk adalah mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk. Sedangkan penilaian keterampilan proyek adalah untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Yang terakhir, penilaian sikap ada 2 macam, sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, kedua sikap itu akan dinilai dalam mapel PAI dan budi pekerti. Selanjutnya, KKM mapel PAI dan budi pekerti 75. Nah, itu tentang teknik pembelajaran daring mapel PAI dan budi pekerti kelas 7. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di mapel PAI dan budi pekerti.